Kalah debat kenapa dibawa keluar arena, oleh Tony Rosid. Bagi orang Jawa, baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah, kata dasmu itu punya dua konotasi, konotasi candaan dan konotasi umpatan kemarahan. Konotasi candaan jika itu diungkapkan kepada kawan akrab dalam kelakar, biasanya sambil ketawa ngakak. Mirip kata juancuk di Jawa Timur. Biasa diucapkan untuk candaan kepada teman akrab. Kalau ditujukan kepada orang lain, itu bukan candaan, tapi cacian, mudah membedakannya. Dasmu dalam pidato Prabowo adalah reaksi dari hasil debat Capres 12 Desember lalu, jauh dari arti candaan, kata Endasmu adalah ekspresi kemarahan Prabowo kepada Anies Baswedan. Karena merasa ditelanjangi di acara debat Capres. Prabowo sangat kecewa karena Anies Baswedan, sosok yang pernah diusung di Pilgub DKI Jakarta dan digadang-gadang menjadi cawapresnya, justru tampil sebagai rival di Pilpres. Lebih marah lagi ketika dalam debat Capres Anies dianggap memojokkan Prabowo dengan sejumlah pertanyaan. Kalau mau fair sebenarnya Prabowo juga menyerang dan memojokkan Anies dengan bertanya soal polusi udara DKI. Apalagi beberapa kali Prabowo juga ungkit Pilgub DKI di mana Prabowo yang mengusung Anies. Penyoy, bukankah saling serang dan saling mematahkan argumentasi dalam debat itu hal biasa? Itu adalah sesuatu yang natural di arena debat. Mestinya tidak ada yang merasa diserang dan dipojokkan. Kalau ada capres, siapapun itu, merasa dipojokkan dan diserang oleh lawan debat. Ini menunjukkan bahwa ia belum dewasa dalam demokrasi. Apalagi kalau kemudian membawa materi debat keluar arena. Ini menunjukkan secara mental ia memang tidak siap, blunder secara politik. Ini blunder, kata Dasmu merupakan kata-kata sangat kasar di kepala masyarakat Jawa. Itu kasar sekali, sangat tidak pantas untuk diungkapkan, apalagi yang mengungkapkan adalah calon presiden, calon pemimpin bangsa. Pidato Prabowo terkait dengan kata Dasmu, menunjukkan dua hal. Pertama, Prabowo membawa materi debat keluar arena. Adu argumen mestinya selesai di ruang debat. Kecuali jika ada media yang nanya. Itu pun harus dijawab dengan diplomatis. Tidak dijadikan kesempatan untuk menyerang balik lawan debat di luar arena. Mestinya tahan dulu, tunggu jadwal debat berikutnya. Masih ada beberapa jadwal debat lagi. Di situ Prabowo bisa mempersiapkan diri lebih matang. Bayangkan ketika seorang petinju bernama Wilder kalah dari Son Fury, 2 pertandingan KO, lalu ngajak ribut di luar arena tinju. Kan enggak asik. Dunia tinju akan gaduh. Jika itu terjadi maka tidak ada lagi sportivitas dalam dunia tinju. Mike Tyson dikenal preman dan emosional. Ketika ia kalah dari Holyfield, Lennox Lewis dan James Booster, Mike Tyson mengakui dan tidak menyerang balik di luar arena. Ini sportivitas. Dalam pertandingan, tidak hanya tinju mesti sportif, pertandingan apapun ada arenanya. Tidak liar bermain di luar arena. Kedua, untuk menjadi pemimpin, apalagi pemimpin negara besar seperti Indonesia yang menganut sistem demokrasi, perlu emosi stabil dari seorang pemimpin, pressure rakyat yang akan dihadapi oleh presiden jauh lebih besar dan kuat dari sekedar pertanyaan dan serangan lawan debat. Kalau menghadapi pertanyaan lawan debat saja tidak siap, bagaimana menghadapi kritik tajam mahasiswa dan cacian para oposan? Tidak terbang dalam pujian dan tidak tumbang dalam cacian. Ini yang harus dijadikan sebagai salah satu prinsip dalam leadership. Stabilitas mental sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Tanpa memiliki stabilitas mental dan emosi, ini akan sangat berbahaya bagi seorang presiden. Sebab presiden punya instrumen negara yang bisa dengan mudah melayani kepentingan emosinya. Dalam debat perdana Prabowo terlihat sangat emosional, seolah ini mengkonfirmasi persepsi publik bahwa Prabowo adalah sosok yang sangat emosional. Persepsi ini semakin kuat ketika Prabowo mengumbar kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan pasca debat, yaitu kata Dasmu. Pidato Prabowo ini blunder secara politik ini dapat menggerus simpati publik. Jubir Prabowo akan kesulitan untuk menjelaskan kata Endasmu sebagai konotasi guyonan, sangat sulit.
tapi nampaknya akan terus dipaksakan untuk mengklarifikasinya. Upaya yang dilakukan oleh para jubir untuk membenarkan dan memberi dukungan terhadap pidato Prabowo akan justru menambah blunder yang semakin besar. Ini sekaligus menunjukkan kegagalan tim ses Prabowo dalam mengemas performan dan komunikasi politik Prabowo. Sangat tidak mudah untuk mengelola seorang jenderal seperti Prabowo. Terlalu senior dan cenderung berjalan sesuai dengan maunya, bukan mau tim sesnya. Inilah yang justru akan menciptakan blunder politik. Sesuai prediksi para analis, Prabowo dengan karakter dan rekam jejak politiknya adalah tokoh yang paling sering membuat blunder. Setelah kata endasmu, yang menyulitkan tim sesnya untuk menjelaskan dan klarifikasi. Apalagi blunder yang kemungkinan akan dibuat Prabowo berikutnya. Ini pertanyaan berbasis pada karakter emosional dan spontan yang dimiliki Prabowo. Lalu bagaimana tim sesnya mengantisipasinya? Kita akan lihat ke depan, apa yang akan terjadi.